Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Priska Purnamalia SPD MPD beserta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tak lupa kita panjatkan puji dan syukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami akan membedah buku yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Yang berikutnya akan penyampaian isi-isi bedah buku yang akan disampaikan yang pertama kali oleh Nopriami, yaitu saya sendiri. Yang pertama, saya akan membedah buku Identitas Buku. Judulnya Rembulan Tenggelam di Wajahmu, pengarang Terelie, penerbit Republika, terbit di Jakarta tahun 2009. Ukuran 20,5 dikali 13,5 cm, tebal halaman kurang lebih 426 halaman. Nomor ISBN 9789791102 Harganya berkisaran 60 ribuan. Yang pertama, tema novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie mengangkat tema tentang perjalanan hidup, kehilangan, dan pencarian makna. Tokoh utamanya Rai, seorang pria parubaya yang menderita penyakit selama 6 tahun, didatangi oleh seorang pria misterius yang menjawab pertanyaannya tentang kehidupan. Pertama, saya akan membedah buku pada bab pertama, yaitu Aku Rinai. Rinai, gadis kecil yang tinggal di panti asuhan, merasakan kesedihan mendalam menjelang hari raya. Ia tidak mengerti makna hari raya tanpa kehadiran ayah dan bunda. Rasa keingintahuannya membuatnya terus bertanya, mengapa aku tidak memiliki ayah dan bunda seperti anak lain? Saat itu di rumah sakit terbaik ibu kota, seorang pria berusia 60 tahun sedang menjalani perawatan. Pemilik kongsi bisnis terbesar ini baru saja pulih dari penyakitnya. Kehidupan Rinai dan pria ini tampaknya tidak terkait, namun nasib memiliki rencana. Satu kutipan pada bab 1 ini yang menarik menurut saya, yaitu menggetarkan sekali mendengar pertanyaan yang tidak terucap itu. Menggetarkan sekali menyimak percakapan tanpa suara itu, karena engkau selalu menjawab setiap pertanyaan. Sungguh satu jawaban untuk satu pertanyaan, jawaban yang sempurna, tidak lebih, tidak kurang. Pada bab kedua, yaitu Aku Rehan. Rehan, remaja tanggung di panti asuhan, merasakan kemarahan mendalam menjelang hari raya. Penjaga panti yang sok suci telah mencaci makinya, memukulnya dengan lekat dan memusnahkan harapannya. Tuduhan mencuri ponsel menjadi alasan penjaga panti untuk menghukumnya. Kenyataan Rehan memang telah mencuri ponsel tersebut untuk memuaskan keinginannya bermain-main dan berjudi. Rasa benci terhadap penjaga panti yang hanya memikirkan dan keuntungan pribadi membuatnya semakin dendam. Malam itu, setelah penghinaan dan pukulan, Rehan bertekad untuk meninggalkan panti dan memulai kehidupan baru. Dia ingin bebas dari penindasan dan pengejaran mimpi sendiri. Bab ketiga, yaitu Aku Pasien. Seorang pria berusia 40 tahun perlahan-lahan sadar dari koma. Ia merasakan kebingungan dan disorientasi menemukan dirinya berdiri di tengah keramaian terminal yang familiar. Semua terasa seperti mimpi, namun kenangan tentang tempat itu sangat jelas dan nyata. Apakah ini realitas atau hanya ilusi? Bab keempat, Aku Dian. Seorang remaja tanggung berusia 12 tahun merindu pada Rehan, teman satu kamarnya di panti. Setelah sebulan berlalu, mereka bertemu kembali di terminal. Rehan kini berpenampilan berbeda. Sikapnya juga berubah. Dia mencuri uang di toilet umum dan celana sopir bus. Remaja itu mencoba menghentikan Rehan, tapi malah didorong
yang membuat keributan di terminal. Bab kelima yaitu Aku Terminal Kota. Rai, pasien berusia 60 tahun, mengenang masa lalu di terminal. Ia teringat pada kejadian konyol sopir bus telanjang dengan busa sabun. Rai heran dengan keberadaannya di terminal soal orang-orang tidak menghiraukannya. Dia bisa berbicara dan berdiri tanpa tongkat. Padahal sebelumnya pita suaranya hilang dan kakinya lumpuh. Tiba-tiba seorang menepuk pundaknya, menegurnya dengan wajah bercahaya oleh kearifan. Orang itu tampaknya mengenalnya dengan baik. Bab 6, Aku Bayi yang Selamat. Rehan menemukan film misterius di panti asuhan. Isinya surat-surat resmi, catatan kesehatan, dan potongan koran tentang kebakaran besar 15 tahun lalu. Rehan terkejut mengetahui bahwa dia adalah bayi yang selamat dari tragedi itu. Meskipun mengetahui masa lalunya, Rehan tidak berubah. Dia malah merencanakan aksi besar mencuri berangkas penjaga panti dengan uang curian sebesar belasan ribu. Rehan meninggalkan panti. Bab 7, Aku Penjudi Ulung. Rehan tiba di terminal tanpa dia merasakan hidupnya menyenangkan. Dengan modal belasan ribu, dia berdiri di lapau terminal dan memang menang telak 10 putaran berturut-turut. Uangnya melonjak. Tidak puas, Rehan berjudi lempar dadu di ruko pedagang Cina dan memenangkan 30 putaran. Kini uangnya berjumlah jutaan. Bab 8, Aku Pertanyaan Pertama. Rai masih terus mempertanyakan nasibnya. Mengapa dia harus menghabiskan masa kecil di panti yang penuh kesulitan? Setelah kemenangan judi, Rehan kembali ke ruko tersebut dan memenangkan lagi. Namun keberuntungannya berakhir saat malam berikutnya. Uangnya habis dan dia terjun ke dunia jalanan. Rehan memulai kehidupan barunya dengan mencopet dan mencuri. 1 bulan kemudian, dia mampir ke toilet terminal yang dijaga dia. Kelaparan menghantui. Rehan mencuri uang dan celana sopir bus. Dia meninggalkan dia dan menjadi sasaran amuk. Pertanyaan Rai akhirnya terjawab. Dia menjadi penyebab kesulitan dia. Kehidupan dia berubah karena ulah Rehan. Rai menyadari bahwa tindakannya membentuk nasib orang lain. Kutipan menarik di sini. Kehidupan ini tidak sia-sia. Besar kecil semua berarti. Bagi manusia, hidup ini juga sebab akibat. Rai. Bedanya, bagi manusia sebab akibat itu membentuk peta dengan ukuran raksasa. Kehidupan menyebabkan perubahan garis kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain menyebabkan garis kehidupan orang lainnya lagi. Kemudian, entah pada siklus keberapa, kembali lagi ke garis kehidupanmu. Saling mempengaruhi, saling berinteraksi. Bab 9, Aku Tasbih yang Rusak. 2 anak panti, Dian dan Rehan, terbaring di ranjang rumah sakit. Malam itu, Rehan kembali berjudi di ruko Cina dan memenangkan uang besar. Namun keberuntungannya berakhir dengan tragis. Rehan disergap oleh 3 orang suruhan pemilik ruko dan ditusuk berkali-kali. Dian yang masih lemah meminta penjaga panti menyelamatkan Rehan. Dia mengakui kesalahannya merusak tasbih penjaga panti dan mengungkapkan bahwa Rehan melindunginya. Dengan mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya, dia bersumpah menghargai dan menghormati Rehan. Dengan nafas terakhirnya, dia memohon ampun dan membiarkan penjaga panti menyesali kesalahannya. Penjaga panti yang keras itu menangis untuk pertama kalinya. Dia telah mengubah hati penjaga panti. Kutipan yang menarik di sini, sayang kau tidak menyadari nasihat lama. Keberuntungan yang berlebihan selalu mengundang dengki. Bab ke-10, Aku Arak Tua Tidak Berguna. Mengisahkan tentang penjaga panti yang telah terbuka hatinya karena dia. Biar menjadi sebab pertobatan, sebab Tuhan berkenan menemukan penjaga panti itu kembali. Tanpa sepengetahuan Rehan, penjaga panti ternyata telah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan hajinya. Uang itu uang yang ditabungnya selama berpuluh-puluh tahun. Untuk perjalanan besar tersebut digunakan untuk biaya operasi ginjal Rehan di ibu kota. Kenyataan itu menghantam hati Rehan. Kutipan yang menarik di sini, siklus sebab akibat itu sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa merubahnya kecuali satu, yaitu kebaikan. Kebaikan bisa merubah takdir. Nanti kau akan mengerti berapa banyak kebaikan yang kau lakukan tanpa sengaja telah merubah
apalagi kebaikan-kebaikan yang memang dilakukan dengan sengaja. Bab 11, aku rumah singgah. Rumah singgah menjadi tempat pelindung bagi Rai selama 6 bulan terakhir. Terletak di pinggiran kota, rumah itu menyimpan kehangatan di antara rumah-rumah penduduk. Bang Ape dan kakak-kakak lainnya menyambutnya dengan senyum dan keramahan. Di sini, Rai memulai kembali pendidikannya secara informal di kantor kelurahan. Bab 12, aku berkelahian. Kehadiran Rai di rumah singgah terganggu oleh kejadian tidak terduga. Ilham, salah satu penghuni, menjadi korban kekerasan sekumpulan preman. Lukisannya yang akan dipamerkan lusa parah. Baiklah, bab selanjutnya yaitu bab 13 sampai bab 24 yang akan dibacakan oleh Miranda. Kepada Miranda dipersilakan. Terima kasih moderator. Bab 13, aku kapak bermata satu. 3 orang preman yang tersisa tiba-tiba mengeluarkan kapak bermata satu dari balik pakaian mereka. Memicu suasana semakin mencekam, jeritan panik terdengar di seluruh penjuru, membuat telinga terasa peka. Penumpang lain hanya bisa menunduk ketakutan di kursi masing-masing. Tubuh mereka gemetar seolah mencium aroma maut yang begitu nyata. Di tengah kepanikan itu, Rai tetap tenang. Naluri bertarung yang dimilikinya mendadak muncul. Tak dapat dikendalikan, perkelahian sengit pun tak terelakkan. Namun akibat dari aksinya, Rai akhirnya kembali dijebloskan ke penjara. Bab 14, aku kereta listrik. Kereta listrik dari arah utara datang dengan deru keras, serunya yang menggelegar mengejutkan. Rai segera mengambil gitar yang diletakkan sembarangan di kursi, meninggalkan setengah gelas es cendol yang belum habis. Dengan cepat ia merogoh saku celana, berdiri tergesa-gesa dan bersiap menyambut kedatangan kereta yang semakin mendekat. Begitu kereta berhenti, Rai melompat lincah ke dalamnya. Dari lagu ke lagu, gerbong ke gerbong, hingga kereta berikutnya, Rai terus melanjutkan perjalanan tanpa henti. Bab 15, aku pertanyaan kedua. Apakah hidup ini adil? Adalah pertanyaan yang terus menghantui Rai. Ia selalu merasa hidupnya tidak pernah berjalan adil. Namun seorang dengan wajah ramah mencoba menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu tampak seperti yang diharapkan. Malam itu, saat hujan deras, Rai sempat berpikir bahwa menjadi orang jahat mungkin lebih mudah dan memberikan kebahagiaan semu. Bab 16, aku berlian 1000 karat. Pertemuan dengan Play membawa perubahan besar bagi Rai. Sudah lama Rai tidak memiliki seseorang untuk diajak berbicara seperti di rumah singgah itu. Malam itu, Play menunjukkan sebuah kotak kecil berisi berlian bernilai ratusan juta. Itulah hasil pekerjaan Play sebagai seorang perampok. Ia kemudian mengajak Rai untuk bergabung dalam aksi mereka berikutnya mencuri berlian 1000 karat. Bab 17, aku sepotong koran tua. Sejak menemukan di antaranya tumpukan berkas di panti asuhan, potongan koran tua yang memuat namanya menjadi benda yang selalu dibawa Rai. Potongan koran itu tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, menyimpan misteri tentang masa lalunya. Bab 18, aku pencuri yang hebat. Rai akhirnya terjun ke dunia pencurian bersama Play. Suatu malam mereka mencoba mencuri berlian, tetapi usaha mereka gagal karena rencana terbongkar. Dalam kekacauan itu, peluru menembus tubuh Rai. Meski terluka, Play dengan cepat membantu Rai melarikan diri dengan kejaran polisi. Mereka berhasil kabur meski dalam kondisi yang sulit. Bab 19, aku Play. Saat sirine polisi mendekati rumahnya, Play membawa Rai yang terluka ke sebuah kamar rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Untuk melindungi Rai, Play menembakkan dirinya sendiri di lokasi yang sama seperti luka Rai, menciptakan ilusi bahwa dia satu-satunya pelaku. Setelah itu, Play menyerahkan diri pada polisi berusaha menebus kesalahannya di masa lalu. 6 tahun kemudian, Play menjalani eksekusi mati setelah proses hukum yang panjang. Bab 20, aku ayah bunda. Bagian ini mengisahkan masa lalu Rai sebelum ia tinggal di panti asuhan. Kehidupan Rai bersama ayah dan ibunya yang penuh cinta terganggu oleh kebakaran tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, meninggalkan Rai sebagai seorang yatim piatu.
21, aku eksekusi mati. Berita tentang eksekusi mati Play menjadi pukulan berat bagi Ray. Ia tidak mampu menerima kenyataan itu dan memilih pergi meninggalkan rumah Play. Ray kembali ke jalanan, memulai hidup barunya sebagai pengamen, mencoba melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu. Bab 22, aku gerbong makan. Di gerbong makan sebuah kereta, Ray bertemu seorang gadis untuk pertama kalinya. Gadis itu memberikan kesan yang mendalam, membuat perasaan Ray bergejolak. Ia menyadari bahwa gadis itu adalah cinta pertamanya, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bab 23, aku cinta pertama. 3 bulan setelah pertemuan mereka, Ray bekerja sebagai mandor junior yang memimpin 24 pekerja di proyek konstruksi. Di sela waktu, ia sering merenungi rembulan dari tempat khususnya. Suatu malam, temannya Joe melihat seorang gadis berjalan menuju rumah sakit. Ray terkejut saat menyadari bahwa gadis itu adalah cinta pertamanya, gadis yang ditemuinya di gerbong makan 3 bulan lalu. Bab 24, aku puding pisang. Gadis itu memiliki kebiasaan yang mengunjungi bangsal anak-anak, membawa balon dan menghibur mereka. Ray sering mengikuti aktivitas gadis itu. Meski pada awalnya ia tidak mendapat perhatian, namun perlahan mereka mulai berkenalan. Suatu hari, Ray mengunjungi rumah gadis itu dan disambut dengan puding pisang buatan tangan gadis tersebut. Sebuah momen manis yang menghangatkan hati Ray. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Miranda. Terima kasih kepada Miranda atas bedah bukunya. Selanjutnya bab 25 sampai tamat yang akan dibedah oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Terima kasih moderator. Langsung saja, bab 25, peta kembang api, pesta kembang api. Perayaan hari jadi kota yang ke-500 dimulai dengan sebuah pesta kembang api yang megah. Di depan mata mereka, 5 kembang api raksasa meleset ke langit dengan suara ledakan yang menakjubkan. Ray duduk di samping seorang gadis yang menarik perhatiannya. Saat pesta berlangsung, sarung yang dipakai gadis itu terjatuh dan Ray tertekan untuk mengambilnya. Namun saat ia tidak di rumahnya, hatinya hancur melihat gadis itu bernama seorang pria setengah bayar. Keesokan harinya, Ray mengetahui bahwa kehidupan gadis tersebut jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Meskipun demikian, cinta di antara mereka tetap terjaga. Bab 26, pernikahan. Mengatasi segala rintangan, Ray dan gadis yang ia sebut Gigi Kelinci akhirnya menikah. Mereka menjadi pasangan muda yang bahagia, membangun kehidupan bersama dengan penuh cinta. 27 anak surga. Istrinya hamil, namun mereka harus menghadapi kehilangan yang menyedihkan saat anak pertama mereka, seorang bayi perempuan, meninggal. Bab 28, lembah busana oriental. Ray memutuskan untuk pindah dan membeli rumah di lerang bukit. 3 tahun kemudian istrinya hamil lagi, dan kali ini Ray lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berencana mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan untuk menghadiri lomba busana oriental yang diikuti cucu pemilik gedung berlantai 18. Namun di malam yang seharusnya menjadi perayaan, istrinya tiba-tiba mengalami kesakitan yang hebat. Ray bergegas membawanya ke rumah sakit. Tetapi tragedi, istri maupun anaknya tidak dapat diselamatkan. Bab 29, pertanyaan ketiga. Dalam perenungannya yang mendalam, Ray mempertanyakan keadilan hidup. Mengapa langit begitu tega mengambil istriku? Mengapa takdir harus menyakiti ini harus terjadi? Bab 30, 1000 bulan. Setelah kehilangan yang menyatakan hati itu, Ray memutuskan untuk meninggalkan kota yang penuh kenangan tersebut dan mulai hidup baru. Di sini ia bertemu kembali dengan Joe. Bab 31, Misteri Liam. Ray mendedikasikan dirinya untuk bekerja dan berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar.
Di tengah kesibukannya, ia bertemu dengan Mr. Lim, seorang Taipa yang ingin menjalin kerjasama dengannya. Bab 32, Anggrek Putri dan dari Timur. Ray kembali ke kota lama, tempat di mana istrinya dimakamkan, untuk merayakan ulang tahun cucu Kok Cue. Gadis kecil itu yang dikenal dengan nama panjang Anggrek Putih dari Timur ternyata merupakan orang yang baik hati dan merawat makam istrinya. Namun Pin dan ia memiliki pasangan mendalam terhadap Ray. Bab 33, pertanyaan keempat. Ko Cue, nenek Pin, mengungkapkan bahwa ia merupakan dalang di balik kebakaran yang merenggut nyawa orang tua Ray. Bab 34, dua pemahat. Di sini terkuaklah siapa sebenarnya Ko Cue dan apa yang menyebabkan kematian orang tua Pin. Bab 35, suami istri Kon Cue. Kon Cue menjual seluruh harta kekayaannya untuk melunasi hutang Ray kepada konsorsium. Bab 36, suami istri Kon Cue. Kon Cue menjual seluruh harta kekayaannya untuk melunasi hutang Ray kepada konsorsium. 4 tahun berlalu, kabar mengabarkan bahwa Kon Cue telah meninggalkan seluruh aset kepada Ray. Tak lama setelah itu, istri Kon Cue juga meninggal dan Pin ditinggalkan hidup sendirian. Hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Bab 36, 6 tahun penghabisan. Dalam 6 tahun ke depan, Ray sering sakit-sakitan dan harus menjalani operasi cangkok ginjal. Tak lama setelah itu, dia mengalami radang tenggorokan yang membuatnya tak dapat berbicara lagi. Sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah acara beda buku berbabnya. Selanjutnya yaitu pembacaan kelemahan dan kekurangan buku. Kelemahan pada buku ini memiliki alur campuran sehingga pada awal cerita pembaca dibuat bingung memahaminya. Bahasa yang digunakan juga cenderung sulit dipahami dan ada beberapa kata yang tidak umum digunakan yang membuat pembaca harus membuka kamus untuk memahami artinya. Kelebihan dari buku ini yaitu syarat akan pesan moral. Pembaca dibuat masuk ke dalam cerita dan langsung dapat menyimpulkan amanat yang tersirat dalam novel. Selain itu, pembaca juga dibuat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tokoh Ray yang hidupnya penuh penderitaan. Novel ini menjelaskan setiap kejadian dengan detail dan cara yang membuat pembaca tergugah dan terkesan. Dan kritiknya pada novel ini, meskipun novel ini sangat inspiratif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penggambaran pekerjaan tertentu kurang tepat untuk pembaca muda. Selain itu, kisah Rinai, anak yatim piatu, terasa kurang lengkap dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang nasibnya. Dan menurut pendapat kami tentang cover buku ini sudah menggambarkan judul, gambar rembulan dan seorang pria di atas perahu, pria yang menjadi tokoh utama dalam buku ini. Sekian penampilan dari kelompok kami, selebih dan kurangnya kami memohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata atau apa, kami memohon maaf dan memohon ampun. Tak luput, setiap manusia tak luput dari kesalahan. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalam.